sudah 51.600.000. Kalau totalnya semua yang selama ibu kerja ini? Kurang mengerti saya Pak, karena Ya, siap. Jadi sekarang Bapak ini saya periksa para tersangka dari 3 saudara. Transaksi Pak. Jadi sejak kapan saudara melakukan kegiatan ini? Sejak 3 bulan yang lalu, Berapa? bulan 5 mulai. Bulan 5 sampai sekarang sebelum tertangkap. Ya. Mendapatkan uang tersebut kita gunakan untuk apa itu, Pak? Untuk sehari-hari dan untuk mobil separuh. Begitu. Mobil sudah 51.600.000. Kalau totalnya semua yang selama ibu kerja ini? Kurang mengerti saya Pak, karena dari sekian dia yang itu. Kalau yang biasa kita hubungi dari mana saja Bu? Bukan saya menghubungi Pak. Bukan ya? Iya. Cuma terima uangnya begitu? Iya, cuma terima riset saja. Rekening tadi pakai? Bukan rekening pribadi Pak. Ada rekening khusus? Iya. Informasi isi masuk di ternyata terus dia ke info ke saya. Ya. Setelah itu saya info ke Hesti. Ya. Nanti itu Hesti langsung transfer ke rekening saya. Ya. Nanti setelah itu saya ambil uangnya terus saya kasih punya ke Hendra. Oh gitu. Bu, sudah berapa banyak Bu dapatnya Bu? Apa namanya perbuatan yang dilakukan yang para tersangka ini? Jadi terima kasih. Jadi kedua tersangka ini diamankan atas pengaduan seorang korban kasus penjualan mobil fiktif dengan menggunakan media sosial. Jadi dia mengupload di akun pribadinya menawarkan menjual 1 unit mobil, sehingga korban terpedaya. Dia mengirimkan transfer uang kepada pelaku, dan alhamdulillah tidak sampai 7 hari tim berhasil mengungkap dan menangkap pelaku. Satu ditangkap di daerah Tomo, Mamuju, dan pengembangan ditangkap juga rekannya di Tarongkong, Kabupaten. Dan pelaku yang berhasil diamankan dari uang korban adalah uang tunai sebanyak 20 juta. Kemudian 1 unit mobilnya sudah diamankan. Jadi uang korban yang sebanyak 258 juta setelah masuk ke rekening pelaku membagi-bagi uang itu kepada teman-temannya yang terlibat dalam komplotan ini. Jadi mereka membuat satu kelompok, ada yang bertugas untuk pemilik akun, ada yang bertugas untuk menarik pada saat dana sudah masuk atau uang korban sudah masuk ke rekening yang dituju. Yang di rekeningnya itu dibeli salah satu pelaku yang menyiapkan rekening buku tabungan itu dibeli dari Kalimantan. Jadi ada 2 buku rekening. Jadi atas nama pemilik rekening itu berdomisili alamatnya di Kalimantan. Jadi pengakuan tersangka bahwa memang dia beli dari Kalimantan 2 buku rekening yang itu yang digunakan untuk mentransfer setiap korbannya. Sejauh ini ada berapa korban sih yang terperdaya dengan? Kalau pengaduan yang modus yang sama kita di Polres Pinang, kurun waktu 2011 ini sudah ada 4, yang kelima dengan yang ini. Jadi baru ini yang terungkap. Jadi rata-rata modusnya sama. Jadi dia menggunakan media sosial,
menyebarkan kendaraan yang mau dijual, dan pasal yang dikenakan itu undang-undang IT, dia menyebarkan